Selamat sore saudara mahasiswa, kita berjumpa kembali dalam kuliah hari ini, yaitu administrasi pembangunan. Pada pertemuan kita sore kali ini, kita akan membahas sub pokok bahasan, yaitu tentang birokrasi. Mungkin birokrasi sudah tidak asing lagi ya, karena sudah sering kali dari kita mengetahui apa itu sebenarnya birokrasi. Tetapi di sini saya akan mencoba menjelaskan agar lebih rinci apa itu birokrasi sebenarnya. Nah, di sini birokrasi itu adalah sebuah struktur atau tatanan organisasi, bisa dibilang juga bagan, pembagian kerja, hierarki atau tugas-tugas. Jadi, birokrasi adalah struktur tatanan bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada suatu lembaga yang penting untuk menjalankan tugas agar bisa lebih teratur. Contohnya, birokrasi ini kita temui pada pemerintahan, misalnya dalam rumah sakit, sekolah, militer, dan sebagainya. Maksudnya, sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan sebagai rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh orang banyak, di mana dalam birokrasi memiliki prosedur atau tatanan yang bersifat tetap dan rantai komando yang berupa hierarki kewenangan yang mengalir dari atas ke bawah. Itulah yang dimaksud dengan birokrasi. Birokrasi juga dikatakan berasal dari bahasa birokrasi, bahasa Inggris, atau birokrasi diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas. Biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya sipil maupun militer. Nah, itulah tadi contoh yang sudah dijelaskan. Itu bisa terdapat pada rumah sakit, sekolah, militer. Militer itu sudah tentunya pada angkatan TNI kita, baik itu kepolisian maupun tentara nasional. Fungsi dan peran birokrasi. Nah, birokrasi juga mempunyai fungsi daripada birokrasi, yaitu melaksanakan pelayanan publik. Sudah tentu di dalam birokrasi itu melaksanakan pelayanan publik, pelayanan apa ya saja yang bisa dilakukan untuk melayani publik. Nah, pelaksana pembangunan yang profesional. Nah, dalam birokrasi itu berfungsi juga sebagai pelaksana pembangunan yang profesional. Tentunya di sini sudah mempertimbangkan hasil daripada pembangunan itu seperti apa. Nah, di samping itu, fungsi dari birokrasi juga perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan. Perencana, birokrasi itu merencanakan apa yang harus dilaksanakan, dan pelaksana, dia pun sekaligus sebagai pelaksana dan pengawas kebijakan, dan berperan juga berfungsi dari birokrasi itu sebagai pengawas kebijakan-kebijakan yang telah diambil. Nah, di samping itu, fungsi birokrasi adalah alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik. Itulah sebenarnya daripada fungsi dan daripada birokrasi. Peran birokrasi. Birokrasi juga memiliki peran. Nah, di sini ada peran birokrasi. Yang pertama adalah sejalan dengan tujuan pemerintah. Sejalan dengan tujuan pemerintah, tentunya apa yang menjadi tujuan pemerintah itulah yang dilakukan. Selanjutnya, melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara. Dan yang selanjutnya, melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional.
Menjalankan manajemen pemerintah. Nah, di sini birokrasi memiliki peran sebagai menjalankan manajemen pemerintah mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronasi, represif, di mana menekan, mengekang, dan menahan atau menindas, terus preventif, mencegah agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Antisipatif, mengharapkan atau mengetahui lebih dulu, itu harus memiliki rasa antisipasi seperti apa, dan resolusi keputusan atau pemecahan ketetapan, putusan dan ketetapan. Nah, itulah menjalankan manajemen daripada pemerintah, merupakan salah satu peran dari birokrasi. Birokrasi sering dipandang negatif. Apa sebabnya? Ini disebabkan karena kinerja mereka cenderung menyusahkan masyarakat. Di samping itu, birokrasi juga dinilai masyarakat organisasi yang boros, tidak efisien dan tidak efektif. Itulah mengapa birokrasi sering dipandang sebagai sekali dipandang negatif. Nah, masyarakat berpendapat bahwa birokrasi adalah alat penindas. Mengapa masyarakat sampai berpikiran seperti itu? Masyarakat berpendapat bahwa birokrasi adalah alat penindas masyarakat miskin dan hanya membela kepentingan orang kaya. Akan tetapi birokrasi tetap dibutuhkan masyarakat sebagai penghubung antara negara dan masyarakat. Birokrasi mempunyai kewajiban melayani masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai prioritas utama. Itulah peran daripada birokrasi itu, bagaimana masyarakat seharusnya menjadi prioritas utama di dalam pelayanan. Nah, itulah fungsi dan peran daripada birokrasi. Ciri-ciri birokrasi. Nah, dalam ciri-ciri birokrasi menurut Max Weber ini ada beberapa ciri dari birokrasi. Yang pertama, jabatan administratif yang terorganisir atau tersusun secara hierarki. Itu sudah pasti, dan saudara sendiri sudah mengerti bagaimana jabatan administratif yang terorganisir dan tersusun secara hierarki. Dan selanjutnya, ciri yang kedua, setiap jabatan memiliki wilayah kompetensinya sendiri. Yang ketiga, pegawai negeri ditetapkan dan tidak dipilih berdasarkan hasil kualifikasi teknik yang ditunjukkan melalui ijazah atau ujian. Nah, yang keempat, pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukan yang dimiliki. Pekerja adalah karir yang terbatas, atau pada intinya yaitu pekerjaannya sebagai pegawai negeri. Nah, itu ciri dari yang kelima. Para pejabat tidak memiliki kantor tersendiri, itu ciri yang keenam. Para pejabat berperan sebagai subjek yang melakukan pengontrolan dan pendisiplinan. Nah, pejabat-pejabat di sini menjadi subjek mengontrol bagaimana pekerjaan sudah dilakukan oleh bawahan dan pendisiplinan. Bagaimana, apakah pekerja-pekerja itu mereka sudah didisiplin dalam melaksanakan tugasnya. Promosi diberikan berdasarkan pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata. Nah, di sini promosi diberikan berdasarkan pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata. Artinya kemampuan yang dimiliki itu lebih dari rata-rata, itulah yang diberikan sebagai dasar pertimbangan sebagai promosi. Selanjutnya, jenis birokrasi. Nah, jenis-jenis birokrasi itu ada 4 jenis. Yang pertama, the cabinet departemen di dalam kabinet. Ini artinya birokrasi ini terorganisir ke dalam departemen yang terbagi berdasarkan tugas yang dimiliki. Contohnya seperti Departemen Kesehatan,
pertahanan, pendidikan, dan sebagainya. Jadi, tugas utama dari deretan departemen ini adalah melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan oleh lembaga yudikatif maupun eksekutif. Yang kedua, Federal Agency atau agen-agen federal. Nah, ini artinya agen-agen federal merupakan tangan kanan dari lembaga kepresidenan yang dipilih secara langsung oleh presiden yang tengah menjabat pada saat itu. Nah, misalnya di sini dapat contoh, kalau di luar itu ada FBI, NASA, sementara kalau di Indonesia dapat dicontohkan sebagai dengan Batam atau Badan Tenaga Atom Nasional dan 8 lembaga penerbangan dan antariksa nasional itu yang ada di negara kita. Sedangkan yang ketiga adalah Federal Corporation. Nah, perusahaan-perusahaan federal milik federal. Birokrasi ini dimaksudkan fungsinya sebagai lembaga pemerintah sekaligus sebagai lembaga bisnis di Indonesia. Contohnya banyak. Ada contoh-contoh di Indonesia, baik itu berupa BUMN, Badan Usaha Milik Negara, PJKA, PLN, dan GIA. Itu contoh-contoh dari perusahaan federal yang ada di Indonesia. Dan yang keempat adalah Independent Regulator Agency, agen pengaturan independen. Ini maksudnya pembentukan birokrasi ini karena adanya kebutuhan untuk menyelenggarakan regulasi ekonomi pada dunia bisnis yang mestinya akan berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi ini, jenis ini di Indonesia dapat dicontohkan misalnya KPK. Itu Komisi Pemberantasan Korupsi. Kenapa ini termasuk Independent Regulatory Agency? Ini disebabkan KPK itu langsung berhubungan dengan kebutuhan untuk masyarakat. Di sini sudah pasti KPK itu tugas daripada KPK itu adalah sebagai pemberantasan korupsi. Terus yang selanjutnya BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Nah, ini juga langsung bersentuhan dengan masyarakat, di mana bank-bank yang mengalami yang mengalami kesehatannya yang tidak sesuai, inilah ada penyihatan dari Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Dan yang terakhir adalah KPU, Komisi Pemilihan Umum. Itu 3 contoh yang saya ambil dalam Independent Regulatory Agency. Dan selanjutnya adalah karakteristik birokrasi menurut Max Weber. Menurut Max Weber di sini ada beberapa karakteristik dari birokrasi, yaitu yang pertama kerja yang ketat pada peraturan. Artinya peraturan di saat bekerja itu harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Tugas yang bersifat khusus. Pekerja juga memiliki tugas-tugas yang bersifat khusus. Artinya tugas itu dilakukan memang harus secara khusus dia lakukan. Kaku dan sederhana. Nah, dalam birokrasi, karakteristik birokrasi itu sifatnya kaku tetapi sederhana. Diselenggarakan secara resmi. Nah, ini karakteristik yang selanjutnya adalah diselenggarakan secara resmi. Artinya dia memiliki baik itu kekuatan hukum dan yang lainnya yang berhubungan dengan tugas yang dilakukan. Pengaturannya bersifat hierarki atau dari atas ke bawah. Ini sudah tentu top down. Peraturan bersifat hierarki top down itu perintah dari atas yang akhirnya sampai pada di bawah. Berorientasi terhadap logika, apa yang dilakukan itu sesuai dengan logika. Tersentralistis, artinya ini berpusat. Dari pusat lah
perintah yang diterima itu dari pusat dan akhirnya mengalir ke bawah. Taat dan patuh tentunya yang di bawah, apapun keputusan yang di atas itu akan ditaati dan dipatuhi oleh yang di bawah. Disiplin baik itu disiplin waktu dan disiplin yang lainnya, terstruktur atau sistematik, tidak pandang bulu. Siapapun orangnya, regulasi itu harus tetap dipenuhi. Itulah karakteristik birokrasi daripada Max Weber. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada sore hari ini, dan sampai jumpa pada minggu depan dalam sub pembahasan yang berbeda. Selamat sore dan terima kasih.